Jika diundang untuk datang, maka mungkin sebelum datang akan terjadi sebuah komunikasi tentang ini nanti akan bagaimana. Dan yang saya lihat dosanya itu adalah sebaiknya hal seperti itu nggak usah dibahas di konten. Saya kira kondisi capek dan juga banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, ini membuat dia mungkin akan sangat bisa tersandung oleh hal yang serupa di kemudian hari nanti. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Food blogger Magdalena F. ini sedang dirujak oleh netizen. Bahkan banyak diantaranya orang-orang yang bukan fans dan followersnya. Jadi kalau saya bilang kena cancel sih mungkin iya, tapi juga banyak orang-orang yang mereka ini mungkin sebelumnya nggak mengetahui, terus ikut-ikutan menghujat dan memposting potongan videonya. Ini disertai dengan komentar hate dari mereka. Kalau menurut saya, dosanya itu bukan minta makanan atau minuman gratis karena nunjukin followers, tapi ada yang lainnya. Yuk kita akan coba buka dengan kartu-kartu saya. Yang pertama harus dilihat dulu adalah ini adalah aliran uang ke siapa, oleh siapa. Kartu Six of Pentacles memastikan uang, perhatian, dan hal-hal yang memang harus diberikan dari siapa untuk siapa. Dan kayaknya Magdalena ini keliru untuk membaca situasi. Dalam artian di sini adalah memang betul apa yang disampaikan ini sesuatu yang sifatnya itu in general. Tetapi yang dicontohkan di sini adalah saat dia datang kepada sebuah tempat atau tempat makan yang di awalnya itu tidak mengetahui akan kedatangannya. Nah, kalau orang ini atau pihak tersebut tidak tahu akan kedatangannya, artinya, nah di sini yang penting, yang butuh di sini adalah Magdalenanya terhadap tempat itu tadi. Betul sekali, mungkin tempatnya tersebut tempat yang belum ramai, atau tempatnya di sini baru tempat yang mungkin di awal-awal usaha mereka. Tetapi, siapa yang datang terlebih dahulu, itu menentukan akan seperti apa nanti. Tawar-menawarnya, atau akan seperti apa untuk barter di antara mereka berdua ini tadi. Nah jelas kalau dia datang ke satu tempat yang di situ tidak mengundangnya untuk datang, maka ya wajar saja kalau ternyata tempat tersebut mempertanyakan dan terus kemudian menolak untuk dia datang mereview makanannya ini tadi. Walaupun mungkin saja dia sudah memberikan edukasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akan berbeda jika ternyata Magdalena atau siapapun food vlogger ini tadi diundang untuk datang. Jika diundang untuk datang, maka mungkin sebelum datang akan terjadi sebuah komunikasi tentang ini nanti akan bagaimana. Siapa yang butuh siapa, dan maka daripada itu yang membutuhkan tentu saja yang harus membayarnya. Tentu saja ini nggak harus dalam bentuk finansial uang, tetapi bisa dengan manfaat yang value-nya disepakati sama. Ini yang saya kira salah atau mungkin tidak disampaikan sehingga orang-orang ini berpendapat bahwa dia seenaknya bisa datang menawarkan jasanya dan terus kemudian orang akan memiliki satu pemikiran yang sama tentang value dari jasanya ini tadi. Jangankan mereka, even bahkan seorang pengacara, mungkin saja seorang dokter juga, atau orang-orang yang lain, jika terus kemudian datang menawarkan sesuatu, maka ya belum tentu orang tersebut akan mau membeli jasanya. Kira-kira begitu. Saya tidak tahu apakah itu yang dimaksud oleh Magdalena atau ini salah, tapi yang pasti saya tidak mengetahui ini tim editingnya ini menyampaikannya betul seperti itu atau tidak, tapi ini yang paling tidak didapatkan oleh masyarakat. Dan tentu saja di sini harus diperhatikan bahwa apakah ini akan jadi sebuah review atau sebuah review yang akan mengandung endorse di situ, maka ini yang patut dipertanyakan. Jika ternyata makanan tersebut tidak dibeli, maka bagaimana kita akan mengatakan bahwa makanan tersebut mungkin saja, oh ini kok viral padahal rasanya biasa, kan tentu saja nggak enak kan. Nah, akan lebih baik jika ternyata makanan tersebut bukanlah endorse atau dibeli langsung, maka reviewnya akan lebih objektif. Dan ini pula yang selama ini saya ketahui dan yang akhirnya kemarin sempat ada yang membahas, almarhum Pak Bondan Winarno di sini itu selalu membeli atau membayar semua makanan yang direviewnya agar tidak bias dan tidak ada rasa ketidakenakan jika ternyata memang ada hal di luar yang dia ekspektasikan untuk diceritakan kepada siapapun yang akan datang ke tempat tersebut. Dan saya pikir ini yang seharusnya ya diketahui juga, bahwa ada baiknya membeli makanan tersebut. Toh harganya juga berapa sih? Kecuali kalau memang harus datang misalkan ke satu tempat all you can eat yang harganya hingga 1 juta atau lebih, mungkin saya pikir ya ini bisa dibicarakan.
Tapi satu kontennya Magdalena ini kayaknya pendapatannya akan bisa sampai 20 hingga 50 juta loh. Coba menurut kalian betul atau enggak? Dan permasalahan yang hingga terdengar seperti dia ini baperan, kalau saya pikir nggak semua orang juga tahu profesi food vlogger ini tadi. Dan juga nggak semua orang juga tahu tentang dia. Bukan artinya dia tidak terkenal. Bahkan ya kalau Pak Jokowi semua orang akan tahu ya. Ada satu contoh di sini yang ikut membahas juga, saya tidak tahu, salah satu selebgram yang mengatakan bahwa suaminya pun ini tidak tahu Raffi Ahmad. Tapi kalau saya lihat profilnya mungkin dia orang Tionghoa, jadi jarang nonton TV yang artisnya orang Indonesia seperti itu, jadi nggak kenal. Tapi ya nggak semua orang itu kenal dengan artis. Jadi kalau menurut saya mungkin jangan baperan kali ya, atau mungkin karena yang bersangkutan ini terkenalnya baru-baru saja kemarin ini. Jadi kalau kejadian seperti ini terus membuat dia ini merasa mungkin kok seperti itu ya kok seperti itu ya penerimaan atau ekspresi dari orang lain. Saya pikir kita berprofesi di dunia seperti ini nggak boleh baperan, dan kalaupun memang mau disampaikan, kayaknya memang harus lebih cerdas dan lebih pandai untuk menyampaikannya. Tidak seceroboh kemarin. Dan ada pro kontra, itu wajar saya pikir. Dan itu saya pikir juga nggak akan secara langsung mempengaruhi penghasilan dan pendapatan channelnya. Walaupun saya lihat komentar-komentarnya itu yang atas-atas komentar hate, tapi masih banyak yang ayo Cici, ayo kakak, semangat terus. Dan saya juga melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Magdalena ini tidak terus kemudian mewakili sikap dan sifatnya selama ini. Bahkan saya pikir masih jauh lebih banyak hal yang positif yang dia bagikan. Sehingga ya sudahlah, hal seperti ini biarkan berlalu dan ini akan kembali lagi seperti layaknya biasanya. Tetapi jika yang saya katakan berikutnya tidak dilakukan, saya yakin ini pasti akan sulit untuk berlalu. Tapi sebelum itu saya ingin katakan bahwa tempat-tempat yang akan direview ini memang memiliki ekosistem yang berbeda dengan para konten kreator. Dan kalau dilihat dari betapa kalau kita bilang sibuknya sebuah tempat menjual makanan, itu saya pikir nonton YouTube itu sesuatu yang akan sangat sulit untuk dilakukan kecuali sudah jadi bos, usahanya sudah banyak dan karyawannya udah puluhan atau ratusan orang. Bayangkan, sejak kedai itu ditutup atau tempat makan ditutup, mereka harus menyiapkan untuk bisa belanja, menyiapkan bahan baku, mengolahnya, memasaknya, dan terus menghidangkan lagi sampai di jam dimana itu tutup. Dan tutup, ingat, itu harus dibersihkan dan dipersiapkan lagi. Jadi kalau saya pikir ini akan sangat sulit untuk mungkin tahu benefitnya seperti apa, walaupun mungkin orang-orang akan tahu tentang seperti dirinya, Nets Carlos atau Ria SW. Saya pikir juga mereka memiliki ekosistem yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda. Dan saya kenal juga satu orang yang kebetulan dia memiliki satu usaha kaki lima, bahkan juga ada usaha yang restoran. Ini bahkan takut untuk ketemu dengan food vlogger karena mereka takut reviewnya nanti itu, ya kalau yang membuat tambah rame dan malah kewalahan itu kan sudah dibahas ya. Yang di sini adalah takut kalau ternyata salah untuk menjamu food vlogger ini, dia tersinggung, maka itu akan menjadi cancel dari ya itu tadi usaha mereka ini tadi. Hal seperti itu saya pikir juga cukup masuk akal karena ya profesi food vlogger ini saya pikir baru 3, 4, 5 tahun ke belakang. Kalau ternyata dia datang terus salah untuk bisa menjamu, usaha yang mungkin berjalan 30-40 tahun itu bisa tutup loh. Cuman gara-gara milenial SJW yang akan tiba-tiba, ya seperti kita tahu kan, fanatisme terhadap seorang konten kreator itu bisa menghancurkan siapapun. Dan yang saya lihat dosanya itu adalah sebaiknya hal seperti itu nggak usah dibahas di konten siapapun ya. Karena hal seperti itu sangat-sangat multitafsir dan ditakutkan akan membawa dampak yang seperti ini tadi. Nah, yang punya channel akan happy karena seru ditonton oleh orang. Videonya akan di-cut, disebarluaskan, diartikan secara berbeda, apalagi akan jauh dari konteks jika ternyata disertakan atau disematkan caption yang akan membuat orang ini memiliki satu pandangan yang berbeda dari apa yang seharusnya disampaikan. Dan sampai detik ini, saya tidak melihat Magdalena di sini mencoba untuk menjawab hal tersebut. Apakah itu salah? Menurut kalian gimana? Yang saya kira di sini, berita ini memang cepat, tapi ada baiknya Magdalena di sini meminta maaf. Loh, tapi dia ngerasa nggak salah, ya nggak apa-apa, minta maaf aja. Di sosial media itu minta maaf saja dulu. Masalah salah atau benar, saat orang mendapatkan pesannya ini salah, kita sudah salah. Dan orang yang salah harus meminta maaf.
Bagaimana cara kita menyampaikan pesan yang sama agar tidak disalahartikan? Ya diulang lagi tapi dengan cara yang lebih berhati-hati. Sehingga kalau saya kira di sini, dia harus meminta maaf. Saat maaf ini sudah tercapai, malah saya kira banyak sekali orang-orang yang belum memfollow, ini akan mulai untuk memfollow Magdalena. Dan berbicara tentang maaf, saya pikir dia harus melihat ke depan dan mengetahui bahwa asetnya ini tuh sangat berharga, dan dengan followers yang jutaan, saya kira dia ini harusnya membayar atau meng-hire seseorang yang profesional untuk menangani kasus serupa atau menjadi asisten atau mungkin marketing communication terhadap channelnya ini tadi. Saya kira kondisi capek dan juga banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan ini membuat dia mungkin akan sangat bisa tersandung oleh hal yang serupa di kemudian hari nanti. Dan kenapa tadi saya katakan maaf? Karena azab cancel ini sangatlah pedih. Saya pernah mengalami hal tersebut dan saya langsung meminta maaf, apapun itu minta maaf terlebih dahulu. Karena ya itu tadi, orang yang banyak ini mereka percaya kita salah, meminta maaf lah. Dan dengan ini semua saya pikir kita akan bisa untuk terselamatkan. Tetapi jika kita tetap ngotot, banyak konsekuensi yang harus kita hadapi. Jika ternyata hal tersebut memang indah hadapi, monggo. Tapi jika tidak, jangan terus nanti playing victim dan menyalahkan orang-orang karena kekeras kepalaan kita. Dan memang betul, there is no such thing as bad publication. There is only a publication. Dan saat itu menjadi sebuah publikasi, maka spotlight, semua orang akan melihat dan mengetahui namanya. Gunakan ini sebaik-baiknya. Meminta maaf, terus kemudian melakukan sesuatu seperti apa yang disarankan oleh netizen, yaitu oke, saya akan mulai sekarang membeli semua makanan yang saya ini, buat mereka ini kayak K-pop yang fan service itu loh. Nah, dengan ini dilakukan, saya pikir subscriber saya akan melonjak dengan pesat. Dan ini akan segera dimaafkan dan mereka akan lebih simpati. Saya melihat hal ini dan jika itu dilakukan, maka dosanya akan bisa hilang seketika. Tapi jika terus diam seperti ini, menganggap netizen ini ya tetap seperti itu. Kemarin ada juga food vlogger yang seperti ini, yang suka makan pedas-pedas. Yang dulunya seorang BMI di luar negeri, nah terus kemudian jarang terdengar karena ya dia setelah mendapat cancel, tetap seperti itu dan nggak melakukan apa yang tadi saya sarankan. Maka saya katakan ini adalah cara satu-satunya menghindari cancel dari para netizen yang maha benar ini tadi. Dan saya pikir ini cara yang paling aman. Dan saya kira jika dilakukan akan bisa menyelamatkannya dari hal yang ditakutkan. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Ini hanyalah konten reaction dari apa yang terjadi akhir-akhir ini. Semoga ini juga bisa kita jadikan pembelajaran terhadap kita, profesi kita, dan bagaimana penerimaan dari orang yang kita harapkan akan bisa menjadi klien atau orang yang membeli jasa kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.